Kadang dunia tak peduli dan cinta tak kau temui. Kawan, kami ada di sini. Oh, hilang hanya sebentar, sudah sering kawan. Pokoknya monggo ditunggu kalau memang mau diperkarakan. Iya. Mari kita bertemu di forum pengadilan. Betul Ya? sekali, betul, Oke. betul. Tapi bagaimana kalau kemudian tiba-tiba yang penting main kriminalisasi saja? Toh sudah terjadi sama Bambang Tri dan Gus Nur, walaupun tidak ada buktinya, selama sidang 6 bulan tetap saja mereka dipenjarakan. Oh, enggak apa-apa, Bang. Karena saya melihat mereka tidak punya lagi legitimasi publik. Satu, Jokowi bukan penguasa yang tidak butuh untuk dilindungi marwahnya. Kalau dulu kan narasinya, oh itu lambang negara, simbol negara. Kalau hari ini nggak ada ya narasi itu. Yang kedua, Tapi kata Wahyu Trenggono masih bos saya katanya. oh iya pastilah. Wahyu pun terus berbohong soal pagar laut kan karena ada bos. Itu soal lain ya. Soal lain ya. Oke. Yang kedua, saya kira hari ini bukan perkara Rismon Hasiholan Sianipar loh. Bukan perkaranya Dr. Tifa, bukan perkaranya Roy Suryo, bahkan bukan perkaranya Bambang Tinurloino. Terlepas sebenarnya kan hal-hal yang diungkap oleh Rismon dan banyak pengamat hari ini kan banyak hal yang sebenarnya sudah diungkap juga oleh Bambang Tinurloino. Misalnya soal Font Times New Roman kan di buku Jokowi Undercover 2 Lelaki Berijazah Palsu kan sudah ada sebab yang membahas khusus Times New Roman dari skripsi Jokowi yang mustahil itu ada di periode 85 karena teknologinya itu ada di tahun 90 kalau versinya Bambang Tri. Kalau menurut Rismon kan paling tidak 92 ya teknologi itu muncul. Artinya kan sebenarnya bukan hal yang baru. Karena saya merasa menggunakan Times New Roman, tapi saya bikin skripsi itu tahun 93. Iya. Nah itu artinya apa? Kalau sampai terjadi kriminalisasi, maka lawan saudara Jokowi itu bukan hanya Rismon Hasiholan Sianipar, tapi lawannya adalah seluruh masyarakat, seluruh anak bangsa yang hari ini merasa legasi bangsanya tercederai oleh salah satu presiden yang diduga ijazahnya palsu. Nah, ini sebenarnya kesempatan kita untuk membersihkan sejarah bangsa Indonesia bahwa kita memang tidak pernah punya presiden berijazah palsu. Karena itu sebenarnya kalau dia bawa asli di tes laboratorium forensik dan benar semuanya asli, bagus juga buat kita. Bu, berarti yang salah Bambang Tri, berarti yang salah Rismon Hasiholan Sianipar. Dan sudahlah Pak Jokowi ya, kita bersihkan dari tuduhan-tuduhan ijazah palsu. Kalau dia mau nuntut balik secara perdata silakan. Silakan saja, itu kan hak keperdataan. Iya. Tapi problemnya kan apakah itu dilakukan oleh mereka selama kasus Gus Nur yang sebenarnya yang mendalilkan adalah jaksa yang mewakili negara yang menuduh Bambang Tri dan Gus Nur mengedarkan ijazah kabar bohong karena menyebut ijazah Jokowi palsu. Tidak terbukti itu di pengadilan. Ada satu lagi ya. Oke, itu kita cukupkan itu ya. Tapi ya ada satu lagi klaim dari Yakub Hasibuan ini yang mengatakan apalagi yang mau dibuktikan. Kan kasus ini sudah digugat katanya dan kita menang katanya, ya kan? Jadi bahasa dia menang yang terakhir ya nih ya. Ya. Dan itu sudah inkrah katanya, apalagi kan sudah terbukti katanya ijazahnya asli. Oh, ini
kurang lebih begitu ya. Iya, ini penyesatan, logika Ya. penyesatan. Ya. Jadi begini ya, kalau yang menggugat itu Jokowi, yang digugat itu Gus Dur atau Bambang Tri, kemudian Jokowi menang, Gus Dur banding kalah, Bambang Tri banding kalah, sampai inkrah menang, dan materinya bahwa ya Jokowi menuntut Gus Dur karena mengatakan ijazahnya palsu, itu merupakan perbuatan melawan hukum, dan dibenarkan Gus Dur dihukum, dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, dan dihukum membayar sekian begitu. Oke, itu berarti sudah terbukti. Lah ini kan di pengadilan faktanya nggak begitu, Bang. Yang menggugat itu Bambang Tri. Belum sampai masuk materi pokok perkara, di NU dinyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara. Ini namanya masih draw, belum ada yang menang, belum ada yang kalah. Kalau Belum masuk ke materi pokok perkara. draw pun tidak. Draw pun sebenarnya belumnya tidak, iya benar gitu. Kilometernya masih nol. Masih nol gitu loh. Belum masuk pada proses pembuktian, misalnya ya Bambang Tri membawa buku Jokowi Undercover, ya, kemudian Jokowi membawa ijazahnya di pengadilan, belum ada. Lah, kan Otto Hasibuan yang menyatakan, bahkan menjanjikan ada ijazahnya palsu, tapi kan Iya. itu tidak pernah dibawa ke pengadilan. Kenapa? Karena memang pengadilan belum sampai kepada pokok perkara, lalu diputus NU. Yang putusan NU itu dibanding, lalu jadi inkrah. Jadi gak ada yang namanya ijazah Pak Jokowi itu dianggap menang, gak ada. Ini penyesatan hukum. Saya bisa buktikan tidak seperti itu putusannya. Putusannya itu NU, bukan Jokowi menang, bukan kemudian Gus Dur dianggap menyatakan perbuatan melawan hukum atau Bambang Tri melakukan sering perbuatan sekali melawan hukum. kadang-kadang ketika putusan pengadilan itu menyatakan tidak dapat diterima, tiba-tiba orang mengklaim menang. Menang, iya. Ya politis lah. kalau Ya itu. politis ya. Ya. Ini coba saya mau bacakan biar nanti Anda kemudian Memberikan tanggapi, tanggapan, ya. Ini ada dua berita ya dari rmol.id, penyebar isu ijazah palsu Jokowi mau dipolisikan, biar kita tidak dianggap hoax ya. Iya, iya. Kemudian ada juga berita ini berita yang kedua adalah Jokowi pertimbangkan langkah hukum soal tudingan ijazah palsu UGM. Nah, coba kita yang kedua dulu ya. Ini karena ini yang nulis Tempo, menurut saya pastinya kredibel kan? Jokowi pertimbangkan langkah hukum soal tudingan ijazah palsu UGM. Tempo.co Jakarta, mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui sedang mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang masih mempersoalkan tentang keaslian ijazahnya dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ayah Wakil Presiden Gibran Raka Buming, Raka itu kembali menekankan bahwa siapa yang menuduh ijazah UGM-nya palsu adalah yang harus membuktikan. Tadi ya. Iya. Yang dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara kuasa hukum karena memang sudah dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara kuasa hukum karena memang sudah disampaikan oleh Rektor UGM. Terakhir juga disampaikan oleh Dekan Fakultas Kehutanan, kan sudah jelas semuanya, ujar Jokowi ketika ditemui wartawan di kediamannya di Kelurahan Sumber, Solo, Jawa Tengah, Jumat 11 April. Jokowi mengungkapkan alasan akan mengambil langkah hukum tersebut karena ingin menunjukkan kebenarannya. Terlebih karena meskipun sudah ada pihak berkompeten menyampaikan keabsahan ijazah miliknya, mesti kan ada barangnya kan. Lalu UGM sertifikat asli, Ya, asli begitu. ya kan? Tapi kalau barangnya nggak ada gimana kok? Masih ada pihak-pihak yang terus mempersoalkannya. Ya kami kan ingin menunjukkan bahwa betul-betul saya ini kuliah di Fakultas Kehutanan. Betul-betul ijazahnya dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada dan sudah disampaikan tidak hanya sekali oleh rektor. Oleh dekan juga sudah disampaikan, sudah dibuka seperti itu. Tapi kalau masih urusan huruf lah, urusan angka, wah kalau itu ya udah. Dan yang paling penting siapa yang mendalilkan, itu dia yang membuktikan. Ya, pakai perdata, padahal ini kan pidana kalau dia membohongi publik kan. Siapa yang menuduh, dia juga harus membuktikan. Saya rasa itu, kata Jokowi. Terkait langkah hukum yang akan diambil, Jokowi mengatakan saat ini masih dalam kajian para pengacara. Ini masih dalam kajian para pengacara, jadi tanyakan nanti ke pengacara, ucap dia. Sebelumnya, tim kuasa hukum Jokowi memastikan bakal mengambil langkah hukum. Ya, oh ini berubah sendiri. Tiba-tiba Jokowi Menteri SDM. Sebelumnya, tim kuasa hukum Jokowi memastikan bakal mengambil langkah hukum jika ada pihak-pihak yang masih mempersoalkan tentang keaslian ijazah Jokowi yang konteksnya lebih mengarah pada fitnah atau penyebaran informasi bohong atau hoax.
Pernyataan itu disampaikan oleh tim kuasa hukum Jokowi seusai bertemu dengan Jokowi di kediaman Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Rabu 9 April 2025. Mereka yang hadir Rabu siang tadi ya ini Yakub Hasibuan. Nah, ini putranya Otto Hasibuan, sekarang menteri. Andra Renhat Pasaribu, ya, Firmanto Laksana dan Rifai Kusumanegara. Kedatangan tim ini sekaligus untuk bersilaturahmi dengan Jokowi. Yakub Hasibuan mengungkapkan pertemuan mereka dengan Jokowi diantaranya membahas berbagai isu yang ramai di masyarakat. Salah satunya mengenai mencuatnya kembali isu ijazah palsu Jokowi dari kampus UGM Yogyakarta. Meski hal ini kan sebenarnya sudah lama ya, sejak 2023 perkaranya. Dan kami sudah menjadi kuasa hukum Pak Jokowi sejak itu, ujar anak Wakil Menteri Koordinator Hukum HAM dan Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia Otto Hasibuan itu kepada wartawan. Ia mengatakan sejak 2023 lalu pihaknya sudah menangani 2 gugatan hukum mengenai ijazah Jokowi dan memenangkan semua perkaranya. Ya, ini yang saya ingin. Nah, perkara inkrah dimenangkan Jokowi itu kini dimunculkan lagi saat pensiun. Kami pun merasa bingung lantaran semua bukti sudah menunjukkan keaslian ijazah Jokowi. Semua bukti. Belum ada pembuktian kok semua Polemik bukti. seputar ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo kembali mencuat setelah mantan dosen Universitas Mataram Rismon Hasiholan Sianipar meragukan keaslian ijazah dan skripsi Jokowi. Rismon menilai penggunaan font Times New Roman dalam dokumen tersebut belum ada di era 80-an hingga 90-an. Oke. Yang ingin saya highlight adalah ada 2 gugatan dan mereka sudah memenangkannya, dan dalam gugatan itu sudah terbukti bahwa ijazah Jokowi asli. Bohong. Anda. Kalau terbukti itu sudah masuk pokok perkara dan sudah masuk pembuktian pada pokok perkara. Ya. Yang ada itu baru pada proses eksepsi. Nah, kemudian eksepsinya Ini ada diterima. tambahan sedikit. Sebelumnya tim kuasa hukum Jokowi memastikan bakal mengambil langkah hukum jika ada pihak-pihak masih mempersoalkan tentang keaslian ijazah Jokowi yang konteks. Oke, sudah. Oke. Jadi nggak ada pembuktian di pokok perkara, baru eksepsi, dan kemudian eksepsi itu dikabulkan majelis, hakim menyatakan pengadilan tidak berwenang. Ibarat kita mau masuk rumah, Bang, orang itu belum membahas isi rumah, di pagar sudah ditolak, digembok, oh ini bukan rumahnya, silahkan cari tempat lain, begitu. Kan eksepsinya itu terkait kewenangan absolut, pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkara karena dianggap bukan gugatan perbuatan melawan hukum. Itu yang kemudian banding dan ingkrah. Yang kedua, kalau mau dipersoalkan, ya silahkan persoalkan saja seluruh rakyat Indonesia yang sekarang ramai di sosial media. Mau digugat berapa nomor perkara gitu loh. Itu kalau mau semuanya yang dipermasalahkan. Tapi kalau saya lihat itu gimmick saja karena bahasanya kan akan mempertimbangkan. Biasalah. Mempertimbangkan sendiri baru mempertimbangkan. Ini baru akan. Iya. Ya kan? Pertimbangan kaya yang enggak ya. Pertama akan, yang kedua mempertimbangkan. Nah, kesimpulannya ya udahlah saya nggak mau. Itu dua angan-angan. Dua angan-angan gitu. Nah, sebenarnya begini, kalau dia misalnya mau menggunakan kabar bohong tadi pasalnya sudah nggak ada. Kalau dia paksakan ya dengan 28 ayat 3 Undang-Undang ITE, kerusuhan yang mana unsurnya? Kalau dia paksakan pasal pencemaran, berarti kan harus Jokowi sendiri yang datang. Ya, Jokowi sendiri yang melaporkan. Iya, nggak bisa nanti BAP. Nah, justru kesempatan ini yang ditunggu sebenarnya. Jokowi di BAP, Jokowi nanti diadili, dan karena dia menganggap fitnah kan legal standing dia dipersoalkan. Legal standing yang persoalkan itu apakah benar dia Jokowi, apakah dia benar berjasa UGM, apakah benar ijazah UGM itu asli. Nah, ini kewajiban dari proses pembuktian itu ada di legal standing penyidik dulu. Nah, legal standing ini pun nanti di pengadilan akan dipersoalkan karena bisa saja kan Bang di penyidikan itu diloloskan oleh penyidik, tapi di pengadilan ternyata abal-abal, kan banyak kita temui. Nah, kasus Jokowi ini awalnya SD tempat Jokowi kepala sekolahnya itu dia menyatakan begini, Bang. Kami sebagai umat Islam merasa dirugikan dan tidak berkenan karena kitab suci kami yakni Al-Qur'an digunakan oleh Gus Dur sebagai sarana untuk mengedarkan kebohongan. Padahal dia udah Kristen. Iya. Saat itu kita kejar loh. Apa alasannya saudara menyatakan kami umat Islam? Saudara kan bukan Islam lagi. Saya tidak mempertanyakan saudara menjadi Kristen itu urusan saudara lah. Tetapi kenapa di BAP? Ini di pengadilan ya. Di pengadilan saudara kata. Kenapa di BAP saudara katakan kami sebagai umat Islam merasa dirugikan karena Al-Qur'an kitab suci kami digunakan untuk mengedarkan kebohongan waktu Gus Dur mengadakan mubahalah, dianggap itu mengedarkan kebohongan ijazah palsu gitu. Lalu apa kaitannya dengan dia juga? Apakah kaitannya juga dengan dia? Saya kejar saudara apa? Kristen. Ibu ini Kristen kan? Kitab suci ibu apa? Al-Quran bukan? Lalu kenapa
kesulitan dia akhirnya ketakutan itu. Nah dugaan saya itu ada desain BAP copy paste, Iya. belum dieliminasi langsung ditandatangani. Dan belum ditanya agamanya Belum apa. ditanya apanya agama. Itulah kelakuan penyidik kita di Barreskrim itu kan kayak gitu. Ini kan Direktorat Tindak Pidana Cyber waktu itu. Waktu itu Bang, saya sebenarnya sudah sampaikan. Kami kan sudah analisa awalnya kan Gus Dur melakukan mubahalah. Iya. Ini pasti akan jadi perkara pidana karena Jokowi kan berkuasa. Iya. Lalu saya minta, Bang, lewat Gus Dur bisa nggak kita bikin gugatan perdata agar ada perma nomor berapa itu kan? Kalau objek itu sudah digugat persoalan hak keperdataan, maka pidananya berhenti dulu. Iya. Hak keperdataan itu adalah hak terhadap ijazah itu benar nggak punya Jokowi atau benar-benar palsu. Iya. Kami daftarkan nomor itu untuk kami ganjel ke Barreskrim. Saudara penyidik, jangan jalan dulu ini pidananya. Iya. Karena perdata kita masih jalan, kita membuktikan hak keperdataannya. Iya. Nggak dianggap oleh Barreskrim, Pak. Jalan aja terus. Ya. Akhirnya ditangkap itu gitu.